Selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya Tuhan masih bisa berkumpul bersama sekalipun keadaan mungkin sedikit sulit saat ini. Ada demo di mana-mana, tapi puji Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama, berbakti, memuji Tuhan dan belajar firman-Nya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Titus pasal 3. Dalam Titus pasal 3, mari kita lihat ayat ke-9 hingga ayat ke-11. Titus pasal 3 ayat 9 hingga 11. Jika sudah menemukannya, kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Titus 3 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Engkau tahu bahwa orang-orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami dapat berkumpul bersama di tempat ini, memuji nama Tuhan, dan akan belajar firman-Mu. Bapa di sorga, kiranya Kau berikan kami hikmat, agar kami semakin dewasa di dalam Tuhan kami ketika kami mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami kemampuan lewat Roh Kudus-Mu untuk menerapkan apa yang kami pelajari ke dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu, saksi dari Tuhan kami Yesus Kristus juga, hingga sampai Tuhan kami datang kembali. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini merupakan tema yang selalu diulang di dalam kitab suci. Satu tema besar yang terkadang disepelekan dan terkadang diabaikan. Saudara, kalau Anda membaca surat-surat Paulus, bahkan keseluruhan perjanjian baru, kita akan terus menemukan hal serupa seperti ini. Satu peringatan, satu teguran, satu nasihat, satu instruksi yang diberikan bukan hanya kepada gereja yang menerima surat waktu itu, namun kepada semua orang percaya perjanjian baru. Dan tema apa yang selalu diulang ini? Kalau kita lihat dalam Titus 3 ayat 9 sampai ayat 11, tema yang selalu diulang dalam perjanjian baru itu adalah tema tentang guru palsu. Bahkan bukan hanya perjanjian baru semata, tapi bahkan di perjanjian lama kita bisa melihat tema ini berkelimpahan. Tema mengenai guru-guru palsu. Tema mengenai untuk berhati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat. Tema terhadap kita supaya kita bagaimana menghadapi mereka ini. Saudara, guru palsu, penyesat, nabi palsu itu sudah ada sejak zaman yang sangat lampau. Dan mereka terus semakin banyak. Bahkan Paulus di tempat ini, di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, menyebut mereka bidat. Begitu. Nah, kata bidat sendiri itu dari kata hairetikos. Dari kata hairetikos, dari akar katanya hairesis. Dan kata ini punya pengertian dalam bahasa Yunani itu memilih. Begitu. Memilih. Jadi konteksnya kalau dalam guru palsu berarti memilih sesuatu yang mungkin dianggap sebagai pandangan yang benar. Kalau dalam konteks guru palsu. Jadi dia mungkin memilih satu doktrin, memilih satu pengajaran yang dia anggap benar. Sebenarnya pengajaran tersebut menentang pengajaran rasul-rasul. Sebenarnya pengajaran tersebut menentang ajaran inti dari Yesus Kristus. Ajaran inti dari kitab suci. Begitu. Dan mereka ini adalah sekelompok orang yang memilih pandangan tersebut. Begitu. Makanya Lembaga Alkitab kita terjemahkan sebagai bidat. Begitu. Dan mereka merupakan musuh dari semua orang benar di sepanjang zaman. Mereka semua merupakan alat yang iblis pakai untuk merusak semua program yang Tuhan berikan kepada orang kudus.
Anda bisa bayangkan, kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana guru-guru palsu telah mengakibatkan begitu banyak sekali permasalahan dan kerusakan. Bukan hanya bagi Israel di zaman lampau, tapi bagi gereja itu sendiri. Saudara, bahkan di dalam perjanjian baru, dalam kitab Wahyu, kita bisa melihat beberapa jemaat dari ketujuh jemaat, beberapa dari mereka disusupi oleh guru palsu. Disusupi oleh pengajar sesat. Bahkan banyak dari jemaat, di antara 7 jemaat tersebut yang akhirnya diancam oleh Tuhan. Dan Tuhan peringatkan mereka untuk segera bertobat. Kenapa? Karena mereka mulai terpengaruh oleh guru-guru palsu. Nah, kalau kita lihat di dalam catatan perjanjian baru, ketika gereja mulai bersemangat, ketika gereja mulai menyala apinya untuk Tuhan, di situ iblis akan mulai bertindak. Di situ iblis akan mulai bertindak. Paulus pergi perjalanan misi pertama, memenangkan banyak jiwa. Kemudian datang guru-guru palsu dari kalangan Yahudi, mendatangi gereja-gereja tersebut, mengajarkan kalau kamu percaya Yesus saja enggak, cukup perlu sunat. Begitu. Sampai akhirnya Paulus pergi ke Yerusalem dan mendiskusikan hal ini bersama dengan Yakobus dan para rasul. Begitu. Jadi mereka adalah musuh dari orang-orang kudus, dan banyak sekali kerusakan telah terjadi akibat mereka. Dan tak terhitung bagaimana banyaknya gereja-gereja runtuh sepanjang zaman. Bahkan ribuan denominasi saat ini, denominasi gereja yang jumlahnya sudah beribu-ribu ini, tidak bisa tidak. Bidat, penyesat, guru palsu tetap memiliki tanggung jawab atas munculnya denominasi-denominasi tersebut. Tetap punya tanggung jawab atas munculnya berbagai ragam jenis kekristenan. Ada yang ngajarin boleh baptis bayi, ada yang ngajarin boleh baptis orang mati, ada yang ngajarin bahwa perjamuan bisa menguduskan, ada yang ngajarin bahwa Yesus sudah datang kembali, tidak akan datang kedua kali, tak akan ada kerajaan. Ribuan denominasi tersebut dengan pandangan yang unik-unik. Guru palsu punya tanggung jawab juga atas munculnya denominasi-denominasi tersebut. Begitu. Dan pada masa ini adalah masa-masa akhir. Masa di mana sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan kita. Paulus ketika nulis surat, dia bilang, Tuhan segera datang, tapi belum datang ternyata. Dan itu sudah 2000 tahun yang lalu. Berarti kita ini sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan penyesat semakin banyak menjelang kedatangan Tuhan kita. Semakin banyak menyebar ke seluruh dunia untuk merusak gereja-gereja benar di hadapan Tuhan. Maka dari sebab itu, kita harus memikirkan dengan seksama bagaimana cara kita hadapi mereka ini. Kita harus pikirkan dengan seksama bagaimana kita melindungi gereja Tuhan agar tetap murni doktrinnya, agar tetap murni kebenaran yang terkandung di dalamnya, tidak terserang, tidak tersusupi oleh pengajar palsu. Nah, ini mesti kita renungkan baik-baik. Begitu. Jangan sampai kita ternyata termasuk salah satu yang akhirnya tersusupi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu judul penting, yaitu berhadapan dengan guru-guru palsu. Menghadapi guru-guru palsu. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi guru-guru palsu? Apa yang mesti saya lakukan ketika saya berhadapan dengan mereka? Apa yang mesti saya lakukan? Kita lihat di ayat ke-9. Kita lihat ayat 9. Katanya, tetapi hindarilah. Nah, ini hal yang paling mendasar untuk menghadapi guru-guru palsu. Itu apa? Hindarilah. Kata hindarilah itu dari kata peristemi. Kata peristemi punya pengertian menjauhkan diri dengan tegas. Menjauhkan diri dengan tegas. Ini apa? Belum kita. Apa ini? Apa yang dimaksud? Yang Tuhan maksud sederhana. Yang Tuhan maksud adalah separasi. Yang Tuhan maksud adalah separasi. Sesuatu yang bahkan tidak didengungkan dalam gereja-gereja.
Sesuatu yang bahkan tidak diajarkan dengan baik di dalam gereja-gereja. Bahkan beberapa gereja justru menghembuskan satu ide, kalau yang namanya separasi itu namanya menghancurkan kekristenan. Nah, ini kan ide yang entah muncul dari mana, kan begitu. Mereka beranggapan kalau misalnya kita memisahkan diri kita hanya karena persoalan yang tidak pokok, entah itu doktrin yang mungkin tidak berhubungan dengan keselamatan, kata mereka, maka kita ini pemecah belah. Bahkan tidak jarang kita ini terkadang disebut anteknya setan, begitu, yang memecah belah tubuh Kristus. Saudara, permasalahan yang utama adalah apakah separasi diajarkan dalam Alkitab atau tidak, dan penerapannya itu seperti apa, kan begitu. Jika separasi diajarkan di dalam Alkitab, maka itu merupakan tanggung jawab penting bagi semua orang Kristen. Itu tanggung jawab penting, tanggung jawab utama bahkan bagi semua orang Kristen jika itu diajarkan. Namun jika itu tidak diajarkan, maka semua gereja yang model seperti kita yang menggaungkan separasi sebenarnya telah merusak program Tuhan. Nah saudara, kalau ditanya apakah gereja atau Tuhan sendiri, Tuhan mengajarkan separasi? Jawabannya tegas. Ayat yang lagi kita pelajari, Tuhan suruh hindarilah. Bahkan Tuhan katakan di ayat ke-10, nasihati mereka 1-2 kali. Kalau tak kunjung tobat, katanya apa? Hendaklah engkau jauhi. Nah, ini ya, apa ini kalau bukan separasi? Apa ini kalau misalnya ini bukan artinya memisahkan diri dari pengajaran sesat? Apa ini namanya kalau bukan separasi? Tentu ini menjadi satu persoalan bagi mereka yang menentang konsep separasi. Kalau gitu apa namanya ini? Perintah apa ini? Bagaimana cara saya terapkan ini? Bagaimana cara saya patuhi ini? Tapi bagi kita ini sederhana. Ini adalah perintah untuk separasi, memisahkan diri dari guru-guru palsu. Untuk apa sebenarnya? Untuk apa sebenarnya Tuhan menyuruh gereja untuk memisahkan diri mereka dari guru palsu? Untuk apa sebenarnya Tuhan memerintahkan kita untuk separasi terhadap guru palsu? Untuk apa Tuhan? Alasan Tuhan tuh ada banyak begitu. Dan salah satu alasan yang terpenting adalah untuk mempertahankan kebenaran, untuk menjadi satu perlindungan rohani bagi satu tubuh Kristus. Saudara, ada orang berkata, oh saya ingin mempertahankan kebenaran, saya ingin membela kebenaran. Tapi mempertahankan kebenaran tanpa adanya separasi, itu semua hanyalah pembicaraan kosong. Mempertahankan kebenaran tanpa adanya usaha memisahkan diri dari guru-guru palsu, itu semua usaha yang sia-sia. Kamu bisa bayangkan kalau bisa kita gaungkan separasi, kita mau pertahankan kebenaran, kita mau pertahankan kebenaran, tapi kita tidak menerapkan separasi. Kita undang siapa untuk khotbah di sini? Kita undang siapa yang kita kenal, yang mungkin sudah jadi hamba Tuhan lama atau hamba Tuhan baru, tanpa memperhitungkan dia punya pengajaran seperti apa, tanpa mempertimbangkan apakah dia beriman kepada hal yang benar atau tidak. Pokoknya datang khotbah saja, karena saya kenal kamu. Kemudian dia ngajar sini, dia ajarkan bahwa Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan misalnya. Dia ajarkan Alkitab itu mengandung banyak kesalahan misalnya. Sedangkan hamba Tuhan di tempat ini mengajarkan hal yang sebaliknya. Anda bisa bayangkan bagaimana jemaat nanti akan terbagi menjadi dua. Sebagian akan ikut guru palsu, sebagian mungkin tetap akan setia. Mungkin sebagian kecil bingung, ini apa sih yang dibahas gitu kan? Tak ngerti saya begitu. Sebagian kecil bingung, akhirnya ikut-ikutan. Anda bisa bayangkan ketika guru palsu menyusup masuk, diizinkan masuk ke dalam sebuah gereja, maka gereja tersebut perlahan akan mulai runtuh. Kepercayaan doktrinal yang fundamental perlahan-perlahan akan dilupakan.
Saya baca cukup banyak buku. Saya baca ada banyak gereja-gereja yang tadinya sangat tradisional, yang tadinya sangat berpegang kepada pengakuan iman yang fundamental, pengakuan iman seperti yang diimani oleh rasul-rasul Kristus di dalam perjanjian baru. Namun perlahan mulai menyimpang. Ada satu orang tuanya sangat fundamental, membela firman Tuhan, tidak mengandung kesalahan apapun. Tapi anaknya tidak menerapkan prinsip separasi. Anaknya kuliah di tempat yang diisi dengan guru-guru palsu. Akhirnya anaknya ketika lulus kuliah jadi profesor di tempat perkuliahan tersebut. Dan celakanya anaknya justru sepanjang hidupnya pekerjaan anaknya menghancurkan pekerjaan bapaknya. Bapaknya tulis buku membela doktrin fundamental, anaknya tulis buku buat nandingin buku bapaknya, buat ngebantah buku bapaknya. Ini anak dan bapak ini. Begitu. Ini bukan siapa dengan siapa yang gak ada hubungannya, anak dan bapak. Ketika prinsip separasi tidak diterapkan, tidak dipelihara, tidak diajarkan, ini yang terjadi. Begitu. Maka dari sebab itu prinsip ini menjadi satu prinsip penting yang terus Tuhan gaungkan. Dan terkadang kita bingung dengan sebagian gereja yang justru nggak boleh separasi, bergandengan tangan saja, ya kan? Ekumene, bergandengan saja. Pokoknya yang pengajaran pokok tidak bertentangan, tidak apa-apa. Yang tidak pokok, yang paling pokok jangan. Yang kurang pokok jangan. Yang kurang pokok boleh, Yang paling pokok apa? Yang paling pokok itu keselamatan. Mengakui Yesus adalah Tuhan, adalah juru selamat. Ini yang paling pokok, paling utama. Kalau beda, nggak boleh gandeng tangan. Tapi kalau untuk akhir zaman, untuk apalagi misalnya tentang inspirasi Alkitab, tentang pemeliharaan Alkitab, ketiadasalahan Alkitab, ini persoalan yang kurang pokok, kurang utama, tak mempengaruhi keselamatan. Karena tak mempengaruhi keselamatan, bolehlah beda-beda sedikit, gitu. Bolehlah beda sedikit, tidak apa-apa. Yang penting bergandengan, yang penting isu pokoknya itu sama. Saudara, permasalahannya adalah Tuhan tak pernah memberikan satu tingkat derajat tertentu terhadap pengajaran-pengajaran. Ini pokok, ini kurang pokok. Yang pokok nggak boleh beda, yang utama tak boleh beda. Tapi yang mungkin isu-isu doktrin yang kurang utama, kurang apa ya, itu beda nggak apa-apa. Tuhan tak pernah kasih itu masalahnya. Tuhan tidak pernah mengatur persoalan itu. Justru kita temukan sebaliknya. Dalam Efesus pasal 4, apa tugas gereja? Memberitakan berbagai ragam hikmat Allah. Kalau berbagai ragam mencakup apa? Nama sudah berbagai ragam. Kalau itu mencakup, apakah hanya keselamatan? Apakah hanya doktrin Allah? Apakah itu bisa disebut berbagai ragam hikmat Allah? Saudara, kalau saya sebut, kalau Tuhan sebut, Paulus sebut berbagai ragam, itu mencakup keseluruhan pengajaran yang terdapat di dalam catatan kitab suci. Itulah sebabnya Paulus bersaksi, aku tidak pernah lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Kalau seluruh artinya apa? Semuanya. Bukan hanya keselamatannya saja, bukan hanya doktrin Allahnya saja, tetapi seluruhnya, semuanya. Ini kita temukan dalam Alkitab. Satu ide yang berkata bahwa separasi itu memecah belah gereja. Kita dalam isu yang utama tidak boleh bertentangan, tapi yang kurang utama boleh beda-beda. Yang penting gandeng satu tubuh Tuhan. Itu sesuatu yang tak pernah ditemukan dalam catatan Alkitab. Tidak pernah ditemukan. Begitu. Yang celakanya justru manusia sekarang menempatkan dirinya sebagai hakim untuk menentukan yang mana boleh
beda-beda, doktrin yang boleh beda-beda, yang penting kita gandeng tangan, tidak ada masalah. Yang mana yang nggak boleh beda-beda? Manusia yang jadi hakimnya sekarang, yang menentukan itu. Manusia menempatkan dirinya sekarang di atas firman Tuhan untuk menilai itu semua. Manusia tidak lagi melihat firman Tuhan sebagai satu-satunya otoritas, tetapi melihat mereka, melihat gereja mereka, melihat sinode mereka, melihat apa yang diajarkan oleh para sarjanawan dan cendekiawan untuk menentukan yang mana doktrin utama, mana bukan. Nah saudara, jika sudah model seperti ini, wajarlah kalau dihembuskan, tidak perlu separasi. Separasi itu terlalu terlalu memecah belah. Ya dia nggak percaya baptis selang, nggak usah pusing baptis. Emang dia baptis selang, baptis percik, baptis apa sambil baptis sambil joget kah? Emangnya dia mati neraka itu katanya. Dia mau baptis 30 kali, emangnya gara-gara itu masuk neraka? Saudara, kalau isunya sudah dihembuskan seperti ini, ya wajar kalau orang tidak lagi memikirkan separasi. Wajar kalau separasi tidak lagi diajarkan. Wajar. Nah saudara, perhatikan baik-baik apa yang Paulus suruh hindari dari mereka. Coba kita lihat, masih di ayat 9. Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh ini dapat diterjemahkan menjadi hindarilah pertanyaan yang bodoh. Pertanyaan yang bodoh. Apa maksudnya? Pertanyaan yang bodohnya apa maksudnya? Apa maksudnya? Tuhan suruh saya menghindari mereka karena mereka gemar mempertanyakan sesuatu yang bodoh. Apa itu maksudnya? Saudara, mempertanyakan atau bertanya dengan sesuatu yang bodoh itu merupakan pertanyaan yang tidak tulus dari mereka, dari guru palsu. Ini merupakan pertanyaan dengan tujuan untuk mengacaukan doktrin yang benar. Ini pertanyaan dengan tujuan untuk merusak pengajaran sejati dari kitab suci. Pertanyaan yang digunakan diulang terus-menerus untuk membuat seseorang menjadi ragu terhadap apa yang kitab suci ajarkan. Ini pertanyaan bodoh. Saudara, ada banyak model pertanyaan seperti ini dalam dunia saat ini. Ada banyak. Bahkan dari orang-orang yang hebat-hebat, bukan dari orang yang tidak pernah belajar Alkitab, bukan. Ini dari orang yang lulus sekolah teologi kah, dari orang yang pernah belajar Alkitab kah, dari orang yang punya tanggung jawab untuk menerjemahkan Alkitab kah, apapun itu. Mereka suka menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Beberapa minggu ini kan saya agak sering PA di tempat Pak Hansen bahas tentang 11 pasal pertama kitab Kejadian. Nah saudara, ada beberapa orang yang menimbulkan pertanyaan yang bodoh. Persoalan kitab Kejadian. Semisalnya kita tahu kitab Kejadian ditulis Musa. Tanda tangan Tuhan, pernyataan Tuhan kalau Musa yang tulis itu sangat banyak. Tapi ada sebagian yang tiba-tiba datang, masa Musa yang tulis? Musa aja belum lahir ketika dunia diciptakan. Masa iya tuh Musa yang tulis? Mungkin bukan Musa. Siapa kira-kira yang nulis? Mungkin bukan Musa. Akhirnya timbullah teori. Musa bukan penulis kitab Kejadian, tapi penulis kitab Kejadian siapa? Orangnya tak dikenal. Tak dikenal orangnya. Pokoknya dia nyusun belakangan aja begitu. Dan itu merupakan hasil karya yang disusun oleh beberapa orang. Akhirnya sebagian orang Kristen yang terpengaruh dengan pertanyaan bodoh ini, kayaknya benar juga tuh. Masa iya Musa bisa tulis kitab Kejadian? Mungkin saja kalau yang nulis kitab Kejadian orangnya nggak dikenal. Akhirnya terpengaruh oleh pertanyaan bodoh. Ada pertanyaan bodoh yang mempertanyakan bagaimana bisa bahasanya Tuhan dimengerti oleh manusia. Tuhan kan tak terbatas, manusia terbatas. Bagaimana bisa kalau Tuhan berbicara bahasanya Tuhan, itu manusia bisa paham seutuhnya? Bagaimana bisa? Akhirnya muncullah teori yang namanya dynamic equivalent. Menerjemahkan Alkitab dengan bukan lagi kata per kata,
tetapi hanya menerjemahkan maknanya saja. Kenapa? Oh, karena bahasanya Tuhan ini seharusnya manusia tak bisa ngerti sama sekali. Nggak mungkin kita bisa kerjakan, nerjemahkan kata per kata. Kita terjemahkan maknanya saja. Kalau mau terjemahkan kata per kata nggak mungkin, karena bahasa Tuhan itu sesuatu yang di luar nalar manusia. Oh. Dimulai dari pertanyaan apa? Masa iya bahasa Tuhan bisa dimengerti oleh kita? Ini pertanyaan bodoh. Alkitab ajarkan dengan tegas bagaimana firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, berfungsi untuk mendidik, berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah sekarang, kalau firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, 2 Timotius 3, 16-17 ya, berfungsi untuk menegur. Bagaimana Tuhan bisa tegur kita, sedangkan kita nggak ngerti dia ngomong apa? Kan begitu. Bagaimana Tuhan bisa ajar saya, memperlengkapi saya, sedangkan Tuhan menulisnya dengan bahasa yang tidak saya mengerti, yang di luar nalar saya manusia terbatas. Bagaimana bisa saya mengerti bahasanya Tuhan? Tuhan gimana Tuhan ngajar saya? Kan jadi aneh. Tuhan katakan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperlengkapi. Artinya kalau Tuhan ngomong jangan membunuh, berarti kita mengertinya apa? Ya jangan membunuh. Masa ya Tuhan bilang jangan membunuh? Apa maksud jangan membunuh ini? Ini bahasanya Tuhan ya. Ini sesuatu yang apa ya? Kita sebagai manusia terbatas tidak bisa memahaminya dengan utuh. Pasti ada maksud-maksud tersembunyi dari jangan membunuh. Ada maksud yang tidak Tuhan kasih tahu. Ini di luar dari pengetahuan kita. Nggak mungkin lah. Itu kan omong kosong jadinya. Masa ya Tuhan kata hindarilah? Apa maksud hindarilah ini ya? Ini bahasanya Tuhan itu. Tuhan nuliskannya pakai bahasa dia, kemudian ditulis oleh penulis perjanjian baru. Ini sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Ini bagaimana bisa? Begitu. Kalau Tuhan menuliskan sesuatu dan itu berguna untuk memperlengkapi orang kudus, artinya apa yang Tuhan tuliskan dapat dimengerti mereka. Dan kalau jika benar demikian, maka tanggung jawab penerjemah Alkitab menerjemahkannya kata per kata. Karena itu semua bermanfaat untuk memperlengkapi kita. Bukan akhirnya ciptakan teori-teori aneh dalam terjemahkan Alkitab. Nggak bisa kita terjemahkan kata per kata. Kita terjemahkan maknanya saja. Saudara, makna saja disampaikan dengan kata-kata. Ada orang yang bisa sampaikan makna tanpa salah, namun dengan kata-kata yang bisa salah. Nyampaikan satu makna dengan tepat, tapi dengan menggunakan kata-kata yang salah ada? Yuk nggak ada lah. Makna saja disampaikan dengan kata-kata. Kalau kata-katanya salah, maknanya salah. Bagaimana bisa? Kita terjemahkan maknanya saja, tak bisa kata per kata. Kata per kata bisa salah, maknanya tak bisa salah. Ngomong kosong macam apa ini? Saya aja tiba-tiba misal ada jemaat tanya, Pak jalan ke Sungai Ambawang lewat mana? Oh itu lewat Sungai Pinyu. Dia lewat Sungai Pinyu sampai pula jadi RBC. Macam mana pula kan begitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makna bisa salah kalau kata-katanya salah. Makna bisa benar kalau kata-katanya benar. Maka dari sebab itu, ini kan pertanyaan bodoh. Pertanyaan untuk membuat satu konsep yang meragukan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan semua firman Tuhan diinspirasikan kata per kata. Tuhan pelihara kata per kata. Semuanya bermanfaat untuk ngajar. Masa iya sih? Gak mungkin lah gitu. Ini tuh pertanyaan bodoh. Dan lucunya banyak pula orang yang menerima pertanyaan bodoh ini. Dan akhirnya saya orang Kristen. Saya tergabung satu grup. Saya lupa nama grupnya apa gitu. Itu dibuat sama Gembala Rian. Saya Kristen, tapi saya yakin Alkitab mengandung kesalahan. Ini harus kita akui kata. Alkitab tuh banyak salahnya. Loh kenapa jadi Kristen kan gitu kan? Bagaimana bisa satu konsep kepercayaan itu kan didasarkan pada kitab suci. Kitab sucinya salah-salah. Ngapa pula jadi Kristen? Saya Kristen, pengikut Tuhan yang sejati. Tapi Alkitab bisa salah. Ini harus kita akui katanya. Kan goblok jadinya.
termakan oleh pertanyaan-pertanyaan bodoh. Dan itu banyak sekali. Makanya disuruh hindarilah. Apalagi yang dihindari? Perhatikan, hindarilah yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah ini pun harus dihindari. Persoalan silsilah. Saudara, guru-guru palsu waktu itu sangat sibuk menyebarkan persoalan silsilah. Saya kasih tahu, Alkitab memang ada banyak catat tentang silsilah. Beberapa silsilah dicatat. Di Kejadian 5 ada silsilah di situ. Di Matius 1 ada silsilah di situ. Lukas 3 ada silsilah di situ. Tetapi setiap silsilah tersebut itu punya maksud dan tujuan. Dicatatkan oleh Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah bermaksud supaya silsilah tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang aneh-aneh. Nggak ada, Tuhan tak punya maksud macam begitu. Nah, orang Yahudi itu modelnya seperti ini. Dan akhirnya apa? Mereka menjadi sombong dengan silsilah mereka dan menganggap mereka lebih superior dibandingkan bangsa lain. Kenapa? Saya keturunan Abraham, katanya. Masa saya diperbudak? Masa saya berdosa? Saya keturunan Abraham. Bapak dari orang-orang bersunat. Ini kan akhirnya timbul persoalan-persoalan seperti ini. Ya, zaman sekarang silsilah pun masih banyak disibukkan oleh gereja-gereja, asal itu jemaat tahu. Siapa sih tahu Mormon? Gereja Mormon. Kalau Pak Effendi itu pernah ketemu, bahkan dikasih kitab Mormon dia. Begitu. Tapi di Ponti saya agak jarang, enggak tahu Ponti ada nggak ya gereja Mormon. Mormon tuh punya paham gini. Salah satu paham Mormon itu membaptis orang mati. Maksudnya gini, maksudnya bukan orang ini bapak ini sudah mati dalam kubur, tulangnya kita gali, kita baptis, bukan. Gitu. Maksudnya begini, semisal kakek saya sudah mati, kemudian saya dibaptis menggantikan dia, wakili dia. Siapa tahu nanti di alam maut dia terima Injil. Di alam maut diterima Injil. Jadi saya di dunia mewakili dia dibaptis atas nama dia. Namun saudara, dalam konsep Mormon, orang yang mau dibaptis menggantikan orang mati ini, orang mati tersebut itu mesti diketahui namanya siapa, lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Namanya jangan salah, karena kan mewakili dia. Saya mewakili Pak Budiman, ternyata dia bukan, ada nama lengkap dia, Budiman Santoso gitu. Mewakili Pak Budiman, Budiman mana kan yang di alamat, weh Budiman mana nih, weh, gitu. Saya enggak, yang satu Budiman juga enggak, saya yang diwakili, itu kan jadi ribut kan. Jadi mesti tahu nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, matinya tanggal berapa, biar nggak meleset. Jadi kan di alamat Budiman Santoso yang lahir tahun 1967, mati di bulan September tanggal 3. Yang lain, wah saya tuh kata. Kebetulan ada juga yang lahir tanggal segitu, nama Budiman juga kan gitu kan. Tapi dia mati tanggal 10 Oktober tahun 1975. Udah pasti saya itu, nggak mungkin kau kan. Jadi model begitu. Mesti dicari tahu dulu namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, matinya kapan. Ini konsep Mormon, membaptis orang mati. Nah saudara, konsep membaptis orang mati salah. Membaptis mewakili orang mati itu aja salah. Apalagi kotak-kati silsilahnya lebih salah lagi. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 15:29. Mormon tuh ngomong begini. Nanti kita sedikit bicara Mormon, karena kebetulan nyinggung Mormon ini begitu. Walaupun agak jarang ya Mormon ketemu. 1 Korintus 15:29. Apa yang Mormon katakan? Begini. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapakah mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Perhatikan kata Mormon tuh, membaptis bagi orang mati. Inilah dasar yang kami imani. Makanya kami membaptis mewakili orang mati. Saudara, tadi saya katakan itu aja salah. Kutip Alkitab lagi gaya-gaya, makin salah. Apa maksud 1 Korintus 15:29? Apakah maksudnya ada orang yang membaptis orang mati pada saat itu? Apa maksudnya ini? Apakah jemaat Korintus
Paulus sendiri membaptis orang mati seperti yang dipraktekkan Mormon? Tentu enggak. Tentu tidak. 1 Korintus 15:9 sering disalahpahami. Sering disalahpahami sama Mormon. Mormon ini lucu sekali begitu. Gimana baca Alkitabnya nggak ngerti saya Mormon ini. Begitu. Jawaban pertama, ini tidak mungkin membaptis orang mati. Jawaban pertama, perhatikan kata ganti orang yang muncul di situ. Perhatikan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ayat 30, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Nah, perhatikan di situ. Ada perbedaan kata ganti orang. Ketika berbicara membaptis orang mati, Paulus berkata yang membaptis itu siapa? Mereka. Yang membaptis siapa? Mereka. Begitu. Tapi di ayat 30, semak kata juga nggak ada ya di dalam bahasa aslinya. Ayat 30, dan kami juga, kata juga itu nggak ada. Dan ayat 30, dan mengapakah kami berada dalam bahaya setiap waktu? Itu kalau diterjemahkan. Berarti kan ada perbedaan situ. Mereka baptis orang mati, kami berada bahaya dalam maut. Jawaban pertama, kemungkinan ada beberapa orang sesat memang waktu itu membaptis orang mati dengan alasan kebangkitan orang mati. Makanya Paulus sebut mereka yang melakukannya. Jemaat Korintus bukan. Jemaat Korintus tidak melakukan itu karena jemaat Korintus itu tidak disebut dengan mereka. Makanya Paulus kontraskan, mereka melakukan itu, kami tidak. Kami berada bahaya dalam maut. Begitu. Mungkin saja memang ada orang membaptis orang mati waktu itu, tapi itu adalah pengajar sesat. Makanya Paulus sebut mereka. Bukan kita. Tapi apa mereka. Alasan yang lain kenapa ini nggak mungkin membaptis orang mati? Perhatikan kalimat di ayat ke-29 dengan baik. Dikatakan apa? Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan-perbuatan orang yang dibaptis bagi orang mati? Ada kemungkinan. Ini pendapat satu penulis, David Wong. Kemungkinan ini bukan membaptis orang mati. Ini pendapat kedua. Bukan membaptis orang mati. Tetapi kemungkinan ini adalah pembaptisan yang dilakukan berdasarkan kesaksian iman dari mereka yang sudah mati. Jadi ada orang-orang yang di jemaat Korintus mungkin yang sudah dibaptis ke dalam jemaat, kemudian membela imannya habis-habisan, mati, meninggal. Dan mungkin ada yang baru bergabung ke dalam jemaat. Baru gabung ke dalam jemaat, kemudian memberi diri dibaptis. Mungkin dia gabung ke dalam jemaat karena dia sudah melihat kesaksian iman dari yang rela mati itu. Ini orang Kristen nih nggak mungkin salah. Dia saja berani mati demi imannya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Setelah diselidiki, ini yang benar. Jadi berkat pengorbanan dia itu, mereka mau memberi diri dibaptis. Bisa juga ada kemungkinan seperti itu. Pendapat dari David Wong. Begitu. Artinya apa? Artinya ayat ini tidak perlu dipahami bahwa ada seseorang dari orang benar, dari orang kudus, dari jemaat Tuhan, dari anggota tubuh Tuhan yang membaptis orang mati. Tidak perlu dipahami demikian. Jika benar waktu itu ada orang membaptis orang mati, tapi dia bukan jemaat. Paulus sebut dia sebagai apa? Mereka. Kata ganti orang ketiga jemaat. Mereka yang melakukan itu, kita tidak. Kita justru teraniaya setiap hari. Bagaimana bisa kebangkitan tidak ada? Kita teraniaya. Mereka tuh yang degil-degil tuh baptis orang mati. Seandainya jika ada. Begitu. Jadi nggak perlu dipahami bahwa ini orang kudus yang melakukannya. Kalau benar ini orang kudus yang melakukannya, Paulus harusnya nggak sebut ini mereka. Tapi nyebutnya apa? Apa gunanya kita membaptis orang bagi orang mati? Apa gunanya itu? Tapi Paulus tidak katakan kita. Dia katakan mereka. Maka saya katakan, banyak orang tuh model-model gereja Mormon lah, begitu. Ngurus silsilah habis-habisan, ngurus silsilah sampai nggak putus-putus, hanya untuk mengajarkan satu konsep yang tidak diajarkan sama sekali dalam Alkitab.
Begitu. Dan Paulus suruh kita untuk menghindari orang-orang yang seperti demikian. Bahkan menghindari apa lagi? Bukan hanya silsilah saja, model gereja Mormon ini. Tapi dikatakan apa? Di ayat ke-9, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Ini pun perlu dihindari. Saudara, hukum Taurat itu diatur oleh Tuhan sebagai alat untuk menuntun orang kepada Kristus. Apa yang dikatakan hukum Taurat? Orang yang melakukan ini semua tanpa cacat akan hidup olehnya. Akan hidup olehnya. Kalau kita bisa melakukan itu semua tanpa cacat, hidup olehnya. Tapi permasalahannya bisa nggak? Nggak bisa. Yakobus katakan apa? Ngelanggar satu bukan ngelanggar satu. Ngelanggar satu, ngelanggar semua. Ngelanggar perintah Tuhan, jangan mengingini milikmu sesama. Itu ngelanggar satu hukum, itu melanggar semua hukum. Makanya Paulus katakan, lewat hukum Taurat aku tahu dosa. Lewat hukum Taurat aku tahu aku manusia berdosa. Bukan lewat hukum Taurat aku tahu jalan untuk masuk surga melalui mematuhi Taurat. Nggak ada, Paulus katakan. Tidak ada. Karena hukum Taurat mendidik seseorang harus dihukum. Begitu. Nah, inilah yang menjadi alat yang dipakai untuk menuntun seseorang kepada Kristus. Kenapa? Karena Taurat menyingkapkan bahwa manusia tidak mungkin bisa memenuhi standar Tuhan. Mereka mati harus masuk dalam neraka. Mereka tak bisa selamat oleh perbuatan mereka, termasuk mematuhi Taurat. Saudara, buat baik saja, mematuhi perintah Tuhan saja tak bisa bawa kita ke surga, apalagi hanya sekedar buat baik. Ini diajarkan Taurat. Maka dari sebab itu semua orang dituntun kepada Kristus, dituntun kepada Sang Juru Selamat yang tidak yang tidak mewajibkan semua orang untuk melakukan perbuatan baik apapun untuk diselamatkan. Tidak perlu, kata Tuhan. Tidak perlu melakukan perbuatan baik. Hanya perlu apa? Tobat dan percaya kepada Kristus. Hanya ini saja yang diperlukan. Nggak perlu Yesus datang, oh kamu mau selamat, sunat dulu ya. Mau selamat, jadi orang Yahudi dulu ya? Tidak perlu. Karena Tuhan tahu itu semua menyingkapkan bahwa mereka berdosa. Yang perlu mereka lakukan apa? Percaya kepada pekerjaan yang dikerjakan Kristus. Ini yang diperlukan. Jadi nggak perlu, kata Tuhan, tidak perlu ributkan persoalan ini. Tidak perlu. Zaman sekarang gereja ada nggak model seperti ini? Ada. Gereja Advent misalnya, yang sampai saat ini mengharuskan orang memelihara hari Sabat. Yang kebaktian hari Minggu pengikut antikristus katanya. Mati neraka semua yang kebaktian hari Minggu itu. Termasuk kita. Nah, hari Minggu nih kan, bukan hari Sabat ini. Ini contoh Advent. Saudara, Tuhan sudah katakan, Taurat bukan hanya sekedar penuntun, tetapi perintah-perintah peribadatan yang tercantum dalam Taurat itu semua telah tergenapi oleh salib Kristus. Kolose pasal 2 katakan, jangan ada lagi orang yang menghukum kamu karena hari Sabat. Kenapa? Karena itu semua hanyalah bayangan akan Yesus Kristus yang sejati itu. Tak perlu lagi ada orang yang menghakimi kau persoalan makan haram halal lagi. Kenapa? Itu semua hanya bayangan. Tak perlu lagi ada orang yang menghakimi kita persoalan korban. Kenapa kamu tidak mempersembahkan korban hari ini di depan gereja, dirikan mesbah? Tak perlu lagi. Kenapa? Karena itu semua hanya bayangan. Saudara, gereja-gereja yang tergila-gila untuk mematuhi Taurat ini bermasalah semua. Tuhan katakan apa? Hindarilah. Hindarilah. Nah, kita perhatikan lagi. Ayat ke-10. Apalagi ini? Tindakan kita kan hindarilah mereka. Apalagi? Apakah cuma sekedar menghindari? Tidak. Ayat 10. Seorang bidat yang 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Apalagi tindakan kita menghadapi guru palsu? Bukan hanya menghindari mereka,
tapi tegur mereka. Tegur mereka. Bukan tahu ini orang sesat, ini belum sempat ngobrol sama dia udah hindari dia kayak hindari sampah gitu. Enggak. Tegur dia. Tegur dia begitu. Kenapa? Dengan harapan dia masih bisa beroleh keselamatan. Makanya Tuhan suruh tegur dia. Nah, perhatikan baik-baik. Tegurnya berapa kali? Apakah Tuhan bilang tegur dia terus sampai dia tobat? Dia datang ke gereja, terima dia. Kalau dia misalnya pengen ngajar, biar dia ajar. Nanti kalau dia salah, tegur dia. Pokoknya tegur sampai tobat. Apakah gitu kata Tuhan? Tidak, Tuhan bilang apa? Maksimal tegurnya 2 kali. 1-2 kali. Tegur 2 kali. Tak tobat, hindari dia. Dia guru palsu. Tak tobat, tolak dia. Dia guru palsu. Begitu. Ini yang seharusnya dilakukan gereja. Menggunakan Alkitab sebagai satu alat ukur untuk menilai sesuatu lurus apa tidak. Kalau dia tidak lurus, kalau dia bengkok, kalau dia menentang Tuhan, tolak. Hindari dia. Ini yang Tuhan mau, agar satu gereja itu tetap terpelihara murni di hadapan Tuhan. Nah saudara, karena Tuhan suruh tegur. Tuhan suruh tegur. Berarti apa? Ada orang yang bisa negur, yang sangat paham Alkitab, yang dewasa di dalam Kristus, yang rajin baca Alkitab, yang rajin belajar Alkitab. Karena kan kalau dia ditegur mesti ada yang negur, kan begitu. Saudara, apakah Tuhan di sini perintahkan, "Woi, pemimpin jemaat, kamu yang negur, yang lain tak perlu"? Apakah gitu? Tidak. Tidak dikatakan demikian. Bahkan dalam banyak nats kitab suci ditegaskan bahwa setiap orang mesti dewasa iman, bahkan menjadi pengajar. Kemarin kita sempat belajar kan tentang instruksi Tuhan kepada gereja. Bagaimana setiap orang dalam jemaat Tuhan tuntut untuk bisa mengajar sesamanya bahkan. Nah saudara, berarti kalau gitu, kalau Tuhan suruh tegur mereka maksimal 2 kali, yang negur ini bukan hanya pelayan Tuhan saja, tetapi seluruh jemaat punya tanggung jawab untuk dapat menegur guru palsu. Ketemu, kenalan, ngobrol, dia ngajar salah ini. Salah itu. Seharusnya yang benar model begini. Salah itu. Masa iya Yesus bukan Tuhan? Alkitab ngomong begini. Masa iya Tuhan bilang gak datang? Ya Alkitab ngomong Tuhan akan datang kembali kok. Tapi itu menuntut apa? Menuntut kita sendiri memahami satu pengajaran itu dengan sangat baik. Menuntut kita sendiri memahami Alkitab dengan sangat baik. Menuntut kita semua menjadi pembelajar Alkitab. Itu dituntut dari kita. Bahkan menuntut kita rajin baca Alkitab. Rajin, mesti baca. Jangan bilang kita terlahir bukan menjadi orang yang baca begitu. Saya pernah dapat satu video gitu. Ada orang yang memang terlahir bisa suka baca, ada yang enggak begitu. Ada yang terlahir suka dengar begitu. Saudara, itu semua hanyalah permainan palsu dari si jahat untuk mengharuskan untuk membuat umat Tuhan nggak perlu baca. Kamu kan orangnya kurang jago baca. Kamu kan orangnya lahir memang model begitu, nggak usah baca Alkitab. Saudara, itu permainan palsu. Jangan percaya dengan semua omongan itu. Kalau Tuhan katakan firman-Nya bermanfaat untuk mengajar, masa iya Tuhan kau bilang bermanfaat untuk mengajar? Sorry lah ya, saya terlahir bukan untuk belajar. Wadah, kata Tuhan. Tuhan di saat aku jidat, iya juga, dia lahir nggak disetting ya, lupa dikasih bautnya untuk belajar gitu. Lupa saya ngasih kencengin dikit bautnya. Kan repot begitu. Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu bermanfaat untuk mendidik anak-anak muda menjauhi nafsu duniawi. Tuhan, sorry lah ya.
Saya ini bukan orang yang diciptakan gemar baca. Kau yang salah. Nggak mungkin, saudara. Tak mungkin. Semua umat Tuhan itu bisa baca dan tidak ada yang diciptakan tak bisa baca. Gitu. Tak mungkin. Jangankan baca. Ada sebagian gereja saja zaman lampau ketika pembacaan Alkitab dilarang, mereka hafal itu Alkitab. Ada yang hafal 4 Injil. Pak Tommy sudah hafal? Enggak, ya, saya belum hafal. 4 Injil Matius 1 sampai Yohanes pasal terakhir tanpa enggak, saya belum hafal. Tapi poin saya begini. Tidak ada satu orang pun yang bisa beralasan di hadapan Tuhan di zaman apapun. Saya nggak perlu baca Alkitab. Tuhan, maafkan saya ya. Saya nggak bisa baca Alkitab karena ini. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Kalau misalnya Tuhan bisa izinkan semua alasan tersebut, maka Tuhan bisa izinkan alasan kenapa kita tidak perlu tegur guru palsu. Kenapa kita tak perlu separasi? Tuhan, saya nggak separasi. Kenapa? Karena memang nggak diciptakan untuk ngebaca, nggak jarang baca, saya nggak pernah baca ini. Jadi ya, Tuhan, saya nggak perlu negur. Karena gimana negurnya Tuhan? Saya juga nggak ngerti Yesus itu Tuhan apa bukan, begitu kan? Saya tahu Yesus Tuhan, tapi ketika dia jawab balik, saya bingung, mabuk saya begitu. Tidak ada alasan di hadapan Tuhan. Tidak ada. Karena firman-Nya bermanfaat untuk memperlengkapi kita semua. Pelajari, baca. Untuk dapat menilai satu pengajaran salah benar, tegur mereka, singkapkan dosa mereka, singkapkan kegelapan mereka. Siapa tahu mereka masih dapat diselamatkan. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan guru palsu. Semua masih ada banyak, tetapi kita sudah lihat hal yang harus kita lakukan. Pertama, hindarilah dia. Karena dia ngajar ngajar doktrin palsu, suka mempertanyakan sesuatu yang bodoh, suka memperdebatkan silsilah dan lain sebagainya. Yang kedua, tegur mereka. Tak tobat, jauhi. Ini perintah bagi gereja, supaya kita tetap kudus di hadapan Tuhan dan tanpa cacat celah hingga Tuhan kita datang kembali. Amin. Kita tutup dalam doa pembelajaran firman kita. Minta kesediaan Saudara Josiah tutup di dalam doa. Dipersilakan. Mari kita Bapa dalam surga.